dapetin perhatian tuh dari sesama jenisnya. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firdaus Aulia dan Gue Raffi Nurova di Brother and Sister. Oke Mor, apa kabar lo nih sekarang? Alhamdulillah baik-baik aja ya, masih gini-gini aja lah Ul. Gimana kabar lu? Baik. Jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Kayaknya sih gue pengen ngebahas yang yang gampang-gampang aja. Contohnya kayak kenakalan remaja, apalagi kan kita di ibu kota nih ya. Di Jakarta banyak banget kenakalan remaja, mulai dari merokok, mabok, narkoba, seks bebas dan lain-lain ya kan. Coba, gue mau nanya, temen lu ada nggak sih yang kayak termasuk dari golongan itu? Kira-kira ada nggak? Oh banyak sih, case-nya juga banyak sih. Ada yang dugem-dugem, ada yang ngerokok juga salah satunya ya. Ada juga yang melehoy. Ya, banyak juga sih faktornya ya kenapa mereka jadi masuk ke dalam kenakalan remaja. Faktornya dari mental health, broken home ya kan, banyak juga kan. Oh, gue tahu tuh, kayak ada temen satu lu tuh yang agak-agak gitu deh. Oh, agak melehoy. Iya, itu kenapa sih dia awalnya gara-gara kenapa sih? Kita nggak perlu sebut nama. Jadi mungkin itu karena broken home ya, karena bokapnya kan jarang di rumah, kerja terus nyokapnya juga udah nggak ada. Mungkin dia kurang arahan dari orang tuanya, terus juga kesepian juga termasuk kan ya. Mungkin dia dapetin perhatian tuh dari sesama jenisnya, jadi kayak gitu deh. Oh, ya juga sih, kayak gitu sih ngeri-ngeri juga ya. Untung temen gue tuh aman-aman semua ya. Paling kalau temen gue ya kayak ngerokok, ya kalau ngerokok ya wajar lah, tapi jangan dicontoh ya, soalnya kurang bagus gitu. Maksudnya kalau lu nggak ngerokok, ya udah, mendingan gue usah ngerokok deh. Kayak banyak ruginya kalau lu ngerokok tuh, kayak lu yang pertama lu buang-buang duit, terus kayak lu nyakitin diri lu sendiri kayak gitu, wah nggak bagus deh. Lebih baik gue saranin gue usah ngerokok sih. Susah juga sih berhentinya kalau Iya misalnya udah adiktif tuh. bener. Apalagi tuh lebih bahaya sih rokok pasif ya. Jadi kalau bisa, kalau lu udah telat gitu, lu udah ngerokok, jadi kalau lu mau ngerokok mending jauh-jauh dari keluarga lu deh. Jadi takutnya keluarga lu ntar kena kayak rokok pasif gitu. Kalau kenakalan remaja di temen-temen lu tuh apa aja Mor? Ada nggak Mor? Kenakalan remaja di teman-teman gue ya paling sekitar ngerokok terus mabuk gitu. Kayak apa ya? Mereka tuh kadang mungkin ya mabuk, mungkin karena yang pertama tuh karena dia stres, yang kedua tuh karena mereka galau kayak Jadi gitu banyak sih. faktornya Iya. juga ya. Benar, jadi mereka galau, nuanginnya ya ke mabuk. Padahal menurut gue ya sama aja, setelah ya emang sesaat sih dia bisa ngelupain masalahnya. Tapi kan habis itu kayak lu nggak bisa ngelupain masalah itu lah gitu. Jadi kayak Hanya senang sementara. bener banget. Senang sementara. Terus menurut lu kayak, kan temen-temen lu banyak nih yang kenakalan remaja gitu ya, kira-kira gimana cara menanganinya, terus kayak biar mereka bisa lah berubah jadi lebih baik lagi gitu. Tapi yang gue ambil tuh dari bertambahnya umur ya. Balik lagi sih ke diri masing-masing ya. Iya. Bukan berarti kita semakin menua, semakin dewasa. Ada juga yang ya stuck di situ-situ aja, mereka enjoy dengan kenakalan remaja yang mereka miliki. Ada juga yang semakin bertambahnya umur, semakin dewasa jadi berpikir nih, oh ternyata ini cuma hanya untuk senang sementara. Gue mau berubah segala macam. Lari ke hal yang lebih positif, ada yang kayak gitu. Ada juga yang masih aja dugem-dugem. Nakalan remaja yang kayak gitu itu masih ada. Tapi sih gue pernah kayak gue diajakin temen gue kayak dukung, kayak apa sih, gue nggak suka aja sih, kayak emang gue nggak pernah suka sih kalau ikut-ikut kayak gitu. Mungkin lu pernah gitu ke tempat dukung atau gimana gitu? Oh pernah dulu. Oh lu pernah? Pernah dulu. Menurut lu gimana? Kayak lu kan, kayak lu mungkin entah nyesel atau apa gitu, pernah merasakan dugem kayak gitu atau? Ya yang gue bilang sebelumnya, kalau misalnya dulu kan mungkin karena baru pertama kali ya, seneng ngumpulnya, seneng mendengar suasananya dan segala macam. Tapi semakin bertambahnya umur, gue jadi mikir kalau itu hanya senang sementara. Kedua, buang-buang uang, gue capek juga, buang tenaga, kayak tidur pagi, pulang pagi kayak gitu terus. Jadi ya udah, gue sekarang lebih ke olahraga dan sibukin diri aja sih. Kalau misalnya gimana? Ada perubahan nggak dalam hidup gue?
Kalau gue sih untung dari dulu gue nggak pernah yang nyentuh kayak gitu sih. Oh jadi lu nggak pernah ke klub Nggak pernah. atau bar sama sekali? Belum pernah. Nggak Paling ya tertarik atau gimana? enggak, emang gue nggak tertarik. Jadi kayak gue lebih suka ke nongkrong kayak ke kafe atau kemana gitu. Gue nggak pernah kayak tempat kayak gitu. Tapi kalau misalnya apa sih sejauh itu kenalan remaja yang ada di yang pernah lu alami itu apa? Ya paling kayak ya ngerokok lah. Itu juga gue ngerokok juga kayak agak nyesel sih kayak. Itu saya berhentinya ya? Iya, tapi ada keinginan sih dari diri gue sendiri untuk berhenti gitu. Kayak soalnya kayak rugi banget guanya gitu kayak Buang-buang uang. buang-buang uang, terus gua nggak bisa nabung, terus kayak ya Ke kesehatan berasa lah. juga, Ke ngaruh kesehatan ke gua tuh kesehatan. ngaruh banget, lumayan sakit lah. Jadi menurut lu kayak buat nanganinnya itu gimana sih? Biar kayak kita nggak terjerumus ke kenakalan remaja gitu. Tips and triknya itu menurut gue ya ke kesadaran diri sendiri juga sih. Maksudnya kayak kalau misalnya lo emang dari diri lo pengen berubah ya, kalau misalnya kalian nyadar nih, oh gue kayaknya salah nih, terus ya kalian sadar nih akan kesalahan kalian dan pengen banyak hal-hal positif ya menurut gue sih bakal oke. Gue bilang tadi ya itu baik lagi ke diri sendiri. Kalau misalnya belum ada keinginan untuk berubah ya bakal stuck di situ terus. Gitu. Kalau menurut gue ya jauhin lah kayak sekarang tuh kita sharing temen tuh bisa juga sih, maksudnya kayak kita lihat teman kita nih mana yang bagus mana yang jelek kayak gitu sih, maksudnya jangan kayak terlalu Pilih-pilih teman. terjerumus bener. Dan itu ya balik lagi sih ke diri kita sendiri gitu. Percuma kalau kayak temen lu baik-baik tapi lu nya yang kayak pengen nyoba gitu, atau enggak kayak kalau ya mungkin sih kayak ada masalah di rumah gitu, tapi kan bukan maksudnya lari ke mabuk, rokok kayak gitu enggak sih, kayak bisa aja lu bikin kesibukan sendiri, kayak lu ikut e-sport atau lu kayak ikut olahraga futsal segala macem kayak ekstrakurikuler gitu kan bisa. Nah mungkin itu salah satu penyebabnya Mor, kenapa anak-anak zaman sekarang tuh sampai masuk ke dalam ke kenakalan remaja, karena mungkin mereka tuh bingung nih, mereka punya masalah tapi bingung nih sharingnya kemana, jadinya pelariannya ke kenakalan remaja. Ya mungkin itu ya tips and triknya, coba sharing ke orang yang benar-benar kalian percaya, yang bisa kalian percaya. Terus juga ya itu lari ke hal-hal yang lebih positif, nyibukin diri, kayak fokus ke tugas-tugas kuliah, fokus cari uang, cari kerja yang benar, ya kan, deketin diri lagi ke keluarga. Ya soalnya kayak gua sekarang baca berita kayak wah banyak banget ya kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh yang Anak SD aja ada loh Mor yang udah ngerokok. iya bener gila. Anak SD zaman sekarang tuh Mungkin jumlah penghasilan terbesar di Indonesia tuh pajaknya dari rokok. Gue pernah baca. Jadi dari tembakau rokok tuh penghasilan di Indonesia paling besar gitu. Terus kayak gue baca berita banyak yang mabuk, terus kayak cewek-cewek diajakin mabuk terus begitulah. Wah itu parah sih, kayak wah nggak punya otak banget sih. Menurut gue itu udah terlalu berlebihan sih ya. Maksudnya udah kayak nggak kayak ya emang udah beda sih, emang udah Gen Z, emang parah banget sih. Gila deh. Pokoknya tuh sadis deh. tapi menurut lo nih Mor ya, kalau misalnya dari orang tuanya, misalnya kita punya orang tua yang lebih perhatian lagi ke anak-anaknya, mungkin nggak sih anak-anaknya tetap masuk ke dalam kenakalan remaja? Kalau menurut gue ya, di dalam keluarganya dia humoris gitu, kayak orang tuanya ngedukung, nge-support, terus kayak harmonis kayak gitu, kayak kecil. Kemungkinannya kecil banget mereka bakal ngelakuin kenakalan remaja sih. Balik lagi sih ke kayak orang tua. Jadi cara ngedidik. Iya. Peran orang tua penting juga orang ya. tua tuh penting banget buat kayak perkembangan anak kita tuh gimana. Jadi kayak untuk kalian nih yang nantinya bakalan punya anak, yang bakalan berkeluarga, kalian harus menjaga anak-anak kalian. Kalian tuh harus nge-support. Kalian nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh marah-marah. Kalau bisa kalau ada masalah sama kalau lagi ada masalah sama pasangan, mendingan kayak janganlah tunjukin di depan anak-anak gitu. Karena kayaknya anak zaman sekarang tuh semakin dilarang, semakin bentak, semakin Gen Z tuh sebenarnya Gen Z tuh pintar, makanya mereka gampang nangkep dan mencerna sesuatu yang lebih baru gitu. Jadi kayak, aduh jangan dah,
pokoknya gitu. Tapi gue mau nanya nih, menurut lo tuh kalau misalnya orang-orang yang e-sport itu ya, yang main Iya. game kayak ML gitu-gitu, ada manfaatnya nggak sih? Kalau menurut gua ada plus minusnya sih ya. Ada plus minusnya kayak lu e-sport itu lebih positif sih menurut gua. Jadi e-sport itu lu bisa ngasilin duit juga, Ul. Jadi lu bukan sekedar untuk main game doang. Jadi lu bisa menghasilkan uang dari hobi kita sendiri gitu. Jadi kan ya menurut gue sih bagus juga ya e-sport, kayak apalagi tuh sekarang kan turnamennya tuh turnamen besar kayak antar negara, mungkin bahkan kalau lu permainan lu bagus lu bisa lomba ikut internasional, lu bisa dapat gaji dari situ kayak gitu. Gue kira cuma game-game aja, ternyata Enggak, ngasilin duit juga ya, bisa gila. ngasilin duit juga ya. Pro player tuh duitnya banyak banget bro, gila. Jadi itu sekarang kita udah nggak bisa menganggap kayak melihat sebelah mata lagi tentang e-sport. Jadi menurut gue e-sport bagus sih gitu. Tapi lu main nggak sih e-sport tuh? Oh gue main game. Main apa? Gue main Mobile Legends. Mobile Kalau lu nggak main ya? Gue nggak main sama sekali, gue nggak ngerti. Kalau PUBG, PUBG apa? Oh pernah tapi Oh, main. gue nggak bisa. Matanya tuh gue wah gila. Harus jago banget ya. Terus kan kayak ini loh banyak juga kan kayak orang-orang kenalan dari aplikasi-aplikasi kayak aplikasi online kayak yang kuning, ya merah bener gitu merah ya. kuning. Gue jujur gue nggak pernah nyobain. Kalau lu pernah nggak sih? Pernah dulu pernah. Gimana menurut lu? Kebanyakan yang gue dapetin dari situ sih negatif ya. Oh banyak kan negatif. Iya, kalau misalnya nyari temen juga mereka larinya ke hal-hal yang negatif. Jadi susah juga sih mau orang jam sekarang mah ya. Iya. Kayak seharusnya tuh aplikasi kan bisa nambah temen, Benar. terus juga sharing-sharing soal kerjaan atau segala macam gitu, hal yang lebih positif. Tapi ternyata yang gue dapetin tuh negatif semua. Tapi ada juga yang sampai jadian, sampai nikah ada mau. Oh ada. Oh itu mungkin yang lagi dapetnya beruntung kali ya. Jadi itu gue kira kayak aplikasi-aplikasi begitu tuh emang buat kayak nyari temen juga, ternyata enggak ya. Ada yang beberapa doang ya. bener, ada yang enggak. Jadi harus pilih-pilih nih kalian nih. Emang agak susah dapetin yang benar. Jadi gimana? Menurut lu kayak ada nggak sih pesan-pesan dan kesan buat anak-anak Gen Z yang lagi nonton kita mungkin? Ya itu kembali lagi sih ya ke kesadaran diri kalian sendiri. Ya, menurut gue nih ya susah juga sih kalau misalnya kita ngebilangin dari sekarang nih, misalnya ngingetin kalau misalnya emang dari mereka nya nggak mau berubah, dan buat mereka juga mereka nggak ada kesadaran diri kalau misalnya mereka itu salah. Maksud gue ya nikmatin aja dulu nakal-nakalnya lo pada, nanti juga semakin gue juga bakalan sadar sih kalau misalnya lo tuh bakal capek gitu terus gitu. Kalau dari lo gimana nih? Kalau gue kesan pesan gue tuh kayak apa ya, udahlah gak usah, lu kan sekarang beban keluarga, gak usah nambah-nambahin jadi beban keluarga lagi lah, udah cukup gitu. Kayak Ini cari udah duit nggak sih? bener lu kayak fokus belajar, selesaiin kuliah lu nyari duit, terus lu nikah, udah hidup lurus saya ya boleh lah, ada miring-miringnya sedikit emang boleh, tapi jangan terlalu miring, ntar lu malah kemana gitu. Pokoknya jauh banget, intinya kayak untuk nyari teman sekarang juga lu harus milih-milih ya, jangan kayak merasa wah biar kelihatan gaul, enggak. Jadi nggak semua hal nakal itu terlihat gaul bro, oke? Nah, kalau misalnya di umur lo sekarang nih, fokus lo sekarang lagi apa sih? Kerja kah? Kalau gue sekarang atau udah mikirin mau nikah kah? Bagaimana? Kalau untuk nikah sih gue masih belum ya. Gue kesibukannya sekarang tuh kerja sama kuliah. Kalau lu kesibukannya apa? Kuliah. Oh lu kesibukannya kuliah? Iya, fokus sama cari uang sih. Ya dapat uang, cari uang ya kan. Oke, cool. Thank you ya Ul ya. Nanti kita Oke. kapan-kapan lagi kalau kita ada waktu kita ngobrol lagi ya. Next time guys. Next time guys. Lu, mana lu? Nggak jelas.